ternyata ada yang lebih dia cintai daripada Al-Quran. Kita tidak mau hidup dengan sia-sia. Kalau saja Al-Quran tidak masuk ke dalam list yang sangat kita cintai, lalu apakah yang kita cintai sampai saat ini? Apakah kita lebih mencintai hal-hal yang justru itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala? Atau menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Al-Quran itu di bagian yang keberapa? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tentunya kita tidak mau hidup dengan sia-sia. Kita tahu bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Yang menjadi pertanyaan dan persoalan para pendengar sekalian, kita ketika mau menuju atau menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, kita akan melewati jalan yang mana? Kalau kita berharap kita bisa masuk surga karena dengan sholat-sholat kita, ketahuilah semua itu tidak bisa mencukupi untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak berpikir dan tidak pernah terpikirkan di isi kepala kita bahwa ada salah satu hal yang bisa memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara Al-Quran. Maksudnya adalah dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Dalam artian kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghafal Al-Quran. Dunia saat ini kita difokuskan dengan hal-hal yang bisa menyibukkan kita, bisa menyibukkan diri kita dari Al-Quran ini. Di dalam kehidupan kita, para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimah, kita mengenal yang namanya kebutuhan dan juga hal-hal yang kita sukai dan juga hal-hal yang kita remehkan. Al-Quran ini di dalam kehidupan kita, apakah kita memposisikannya sebagai hal yang istimewa di dalam kehidupan kita, atau justru hal-hal yang kita tidak pedulikan sama sekali? Kalau saja kita butuh makanan setiap hari, yang mau tidak mau kita tetap harus makan hari itu. Yang mau tidak mau kita harus beli apa yang kita sukai hari itu. Tapi Al-Quran justru kita tidak menjadikan dia sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak butuh bisa dekat dengan Al-Quran. Kita merasa tidak butuh untuk bisa membaca Al-Quran. Bahkan kita tidak butuh untuk menghafalkannya. Yang menjadi pertanyaannya lagi, kalau kita tidak butuh, apakah Al-Quran ini menjadi sesuatu yang kita sukai? Yang kita butuh di saat-saat terpenting? Ternyata juga tidak. Sudah tidak kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga tidak termasuk di dalam list sesuatu yang kita cintai dan kita butuhkan di waktu-waktu tertentu. Akan tetapi justru Al-Quran ini menjadi hal-hal yang kita tidak pedulikan sama sekali. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan, yang dimana Rasul kita Nabi Muhammad SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, wa qala Rasul ya Rabbi. Nabi kita mengatakan, wahai Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya umatku
menjadikan Al-Quran ini adalah mahjur, dalam artian sesuatu yang disia-siakan. Kata para ulama kita, apa yang dimaksudkan dengan mahjur itu? Apa yang dimaksudkan dengan disia-siakannya Al-Quran? Yang pertama adalah dia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kemudian dia tidak mau mendengarkan Al-Quran, dia tidak mau membaca Al-Quran. Selain dia tidak mau membaca Al-Quran, dia juga tidak mau untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Bahkan dia tidak mau mengimani Al-Quran itu. Dan bahkan dia tidak mau mengamalkan isi-isi dari Al-Quran. Dan yang lebih parahnya lagi, para kaum muslimin dan muslimat, ternyata ada yang lebih dia cintai daripada Al-Quran. Para jamaah sekalian dan para pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Al-Quran tidak masuk ke dalam list yang sangat kita cintai, lalu apakah yang kita cintai sampai saat ini? Apakah kita lebih mencintai hal-hal yang justru itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir, para jamaah sekalian, yang menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Al-Quran itu di bagian yang keberapa? Apakah Al-Quran ini menjadi kebutuhan kita sehari-hari? Ataukah justru menjadi hal yang kita butuhkan di waktu-waktu tertentu? Atau justru kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan Al-Quran? Maka kembali kita memuhasabah diri kita. Berapa kali dan berapa lama kita membuka WhatsApp kita, sosial media kita, dan bahkan kita sangat berat untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran kita. Bukankah di rumah telah banyak mushaf-mushaf yang telah berdebu? Ambillah dia, jadikanlah dia sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan niat yang besar, dengan tekad yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk bisa membacanya, mempelajarinya, bahkan menjadikan Al-Quran itu akan menjadikan penolong kita ketika di hari kiamat kelak. Hadza wallahu taala alam bisawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, mentadabburinya, mengimaninya, mengamalkan isi-isi kandungannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita semua menjadi ahlul Quran, para penghafal Quran yang bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.